Baiklah, saya Nurul Aziza, BP 3022 akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya tentang komunikator politik. Nah, komunikasi politik tentu harus ada yang menghubungkan pesan politik kepada yang dihubungkannya. Nah, itu nanti akan berupa data-data, fakta-fakta, dan informasi, dan juga hal lain sebagainya. Nah, di dalam materi ini, saya akan menjelaskan aktor-aktor yang melakukan komunikasi politik. Di antaranya yaitu satu, politisi. Politisi dalam konteks Indonesia dapat dipahami sebagai orang yang beraktivitas untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka mendapatkan atau menduduki suatu jabatan politik berupa pemilu. Nah, itu misalnya seperti pemilihan umum DPD, DPRD. Nah, nanti jika setelah menjadi DPR atau DPD, mereka akan mempunyai kekuasaan sendiri terhadap orang lain. 2. Profesional. Profesional merupakan komunikator politik yang dibayar karena dipandang memiliki keahlian atau kepakaran untuk mengomunikasikan sesuatu yang berhubungan dengan politik dengan tujuan untuk memenuhi keinginan dari pemberi dana tersebut. Nah, profesional itu ada dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk individu, yaitu ia dipandang sebagai konsultan atau penasehat dalam mengomunikasikan politik. Yang kedua itu dalam bentuk kelompok, di mana di dalam bentuk kelompok tersebut ia dipandang sebagai perusahaan penjual jasa keahlian, misalnya seperti lingkaran survei Indonesia. Nah, di dalam lingkaran survei Indonesia tersebut, perusahaan itu merancang segalanya tentang marketing politik. Misalnya pasangan calon daerah dari suatu partai. Nah, dengan melakukan berbagai survei, misalnya seperti tingkat pengetahuan, persepsi, dan keinginan dari calon tersebut secara periodik. Nah, melalui data itulah mereka melakukan yang namanya marketing politik. 3. Aktivis. Aktivis merupakan individu atau kelompok orang yang melakukan berbagai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan partai politik. Namun, mereka melakukan hal tersebut berdasarkan idealisme mereka masing-masing, dan sebagian dari aktivis tersebut merupakan bagian dari civil society. Nah, aktivis menjadi komunikator politik dikarenakan karena adanya kaitannya dengan gerakan sosial yang dimainkannya dalam berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Nah, misalnya saja gerakan anti politisi busuk, di mana gerakan tersebut itu dipromotor oleh aktivis-aktivis anti korupsi dengan melakukan berbagai cara agar rakyat Indonesia tidak memilih mereka. Inilah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh gerakan anti politisi busuk ini. 4. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat tidak digolongkan sebagai komunikator aktivis karena tokoh masyarakat adalah orang yang dihormati, orang yang dipandang, orang yang dirujuk, orang yang diminta berpendapat, orang yang dijadikan rujukan berperilaku dari komunitasnya atau komunitas lain. Nah, tokoh masyarakat tersebut juga berasal dari berbagai kalangan. Misalnya saja di dalam Minangkabau itu adanya Nini Mama, Cadia Pandai, alim ulama, dan hal tersebut dapat terlihat pada contoh yaitu pada menjelang pemilu. Biasanya para politisi akan melakukan silaturahmi politik kepada para tokoh masyarakat untuk memperoleh restu mereka, dan diharapkan akan menjadi bekal politisi untuk mendapatkan pengaruh yang melekat untuk orang atau masyarakat tersebut. Nah, fenomena inilah yang melihatkan bahwa tokoh masyarakat masih dipandang sebagai komunikator politik untuk memperjuangkan atau memfasilitasi keinginan dari para politisi. 5. Elit birokrasi. Dalam konteks birokrasi Indonesia, elit birokrasi merupakan pejabat karir, misalnya seperti sekretaris daerah, kepala dinas, dan lain sebagainya. Karena dipandang mereka memiliki prestasi atau kompetensi dalam karir yang sedang dijalaninya. Tidak semua elit birokrasi tidak bisa dipandang sebagai komunikator politik. Namun sebagian besar dari mereka melakukan komunikasi politik karena adanya tugas dan fungsi dari jabatan yang sedang dijalaninya. Nah, misalnya saja sekretaris daerah, ia harus menjalankan
dan menjelaskan tentang rancangan pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan kepada anggota lainnya untuk mewakili kepala daerah. Nah, oleh sebab itu, elit birokrasi melakukan komunikasi politik karena perintah dari jabatan yang dijalaninya. 6. Penyambung lidah. Nah, penyambung lidah tidak termasuk dalam kelompok politisi. Namun, penyambung lidah adalah suatu fungsi komunikasi yang dijalankan oleh individu atau kelompok untuk menyambungkan atau menyebarluaskan apa yang telah disampaikan oleh suatu sumber kepada orang lain, dan mereka adalah orang atau sekelompok orang yang secara sukarela tanpa adanya transaksi untuk mengomunikasikan agenda politiknya. Nah, itu terdapat dalam sentra informasi berupa kedai, warung, lapau, dan hal lain sebagainya yang ada di pedesaan. Karena di dalam dengan adanya sentra informasi tersebut, dari mulut ke mulut itu akan bisa disebarluaskan tentang politik ini.